Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairin anam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Allah mewajibkan untuk tidak menyembah Tuhan selain Ia dan berbuat baik kepada orang tua. Dalam firman ini, di samping Allah mewajibkan untuk menyembahnya, juga Allah mewajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena kedudukan orang tua itu nomor 2 setelah Allah yang wajib kita muliakan, kita taati. Dan juga berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Sungguh aku tidak tahu ada ibadah yang lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Agung selain berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada ibu. Mengenai berbakti kepada ibu, ada sebuah cerita dari seorang sahabat. Seorang sahabat ini, beliau belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi sangatlah mengenal beliau. Namanya Uwais Al-Qarni bin Umar. Pasti di antara kalian sudah ada yang ngerti ceritanya. Beliau ini menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah. Bayangkan, ibunya digendong dari Yaman sampai Mekah, cuma gara-gara ibunya ini pengen haji. Tapi ibunya ini lumpuh, punya penyakit lumpuh. Dari Yaman menuju Mekah itu seandainya perjalanan pesawat itu bisa sampai 3 jam. Dan sahabat ini, ibunya itu digendong. Kemudian sesampainya di Mekah, kemudian melaksanakan rukun-rukun haji, beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan masukkanlah ia ke dalam surgamu. Sebegitu taatnya, sampai-sampai ibunya ini mendengar, terus menegur, wahai anakku, bagaimana lantas dengan keadaanmu? Dengan menjawab dengan singkat, cukuplah ibu yang masuk surga dan aku masuk surga karena ridho ibu. Sebegitu taatnya sahabat Uwais ini kepada ibunya, memuliakan, mendahulukan ibunya sebelum dirinya, sampai-sampai Rasulullah itu menceritakan kisahnya kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan memerintahnya, kalian carilah orang dari Yaman yang bernama Uwais bin Umar, yang dari kalangan Qarn, bisa disebut juga Uwais Al-Qarni. Ketika kalian menjumpainya, mintalah doa kepadanya untuk keselamatan kalian. Sesungguhnya ia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Ia adalah waliullah yang doanya sangat makbul karena keridhaan orang tuanya. Dalam cerita ini bisa diambil bahwa keridhoannya Allah itu juga tergantung kepada keridhoannya orang tuanya. Orang tuanya meridhoi, Allah juga meridhoi. Orang tuanya murka padanya, Allah juga murka padanya. Seperti sabdanya Nabi, bismillahirrahmanirrahim, ridhoullahi fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhti walidaini. Keridhoan Allah itu tergantung kepada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi kita itu harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua agar orang tua itu meridhoi kita, supaya Allah juga meridhoi kita. Karena sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tahajud tiap hari, tiap malam, kalau ibu punya rasa, orang tua kita itu punya rasa tidak ridho kepada kita, itu ibadahnya sama aja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis fa innal jannata tahtari jelaiha,
surga ada di bawah telapak kakinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.